Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmilatul Zahra, NIM 53030210001. Di sini saya akan membuat video singkat yang berisi tentang materi hub atau mahabbah guna memenuhi tugas akhlak tasawuf. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahaba yahubu mahabatan yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Dalam Mu'jam al-Falsafi, Jami Sholiba mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-bad, yakni cinta lawan dari benci. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Mahabbah pada tingkatan selanjutnya dapat pula berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohanianya tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Untuk pengertian mahabbah dari segi tasawuf ini lebih lanjut dikemukakan oleh Al-Qushairi sebagai berikut. Al-mahabbah adalah merupakan hal atau keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya atau kemutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh hamba. Selanjutnya, yang dicintainya itu juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya, dan yang seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, antara mahabbah dan ma'rifah ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah tujuan untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya dirasakan oleh jiwa. Selain itu, juga mahabbah merupakan hal keadaan mental seperti senang, sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Mahabbah berlainan dengan makom, hal bersifat sementara, datang dan pergi bagi para sufi. Dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, menggambarkan keadaan dekatnya seorang sufi dengan Tuhan. Perbedaannya, mahabbah menggambarkan hubungan dengan bentuk cinta, sedangkan ma'rifah menggambarkan hubungan dalam bentuk pengetahuan dengan hati sanubari. Untuk dasar yang kedua adalah dasar filosofis. Dalam mengelaborasikan dasar-dasar filosofis ajaran tentang cinta atau mahabbah ini, Al-Ghazali merupakan ulama tasawuf yang pernah melakukannya dengan cukup bagus. Menurut beliau, ada 3 hal yang mendasari tumbuhnya cinta dan bagaimana kualitasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu cinta tidak akan terjadi tanpa proses pengenalan atau makrifat dan pengetahuan atau idrak. Yang kedua adalah cinta terwujud sesuai dengan tingkat pengenalan dan pengetahuan. Yang ketiga adalah kenikmatan dan kebahagiaan itu dirasakan manusia melalui panca inderanya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam mahabbah. Dalam Quran, cinta memiliki 8 pengertian, yaitu diantaranya 1. Mahabbah mawadah adalah jenis cinta yang menggebu-gebu, membara. Orang yang memiliki cinta jenis mawadah maunya selalu berdua, enggan berpisah, dan selalu ingin memuaskan dahaga cintanya. Ia ingin memonopoli cintanya dan hampir tak bisa berpikir lain. Yang kedua adalah mahabbah rohmah, yaitu jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban, dan siap melindungi. Orang yang memiliki cinta ini biasanya lebih memerhatikan orang yang dicintainya dibanding diri sendiri. Yang ketiga adalah mahabbah mail, adalah jenis cinta yang sementara sangat membara hingga menyedot seluruh perhatian, hingga hal-hal lain cenderung kurang diperhatikan. Yang keempat adalah mahabbah sahaf, yaitu adalah cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil, dan memabukkan. Orang yang terserang cinta jenis syahgaf ini bisa seperti orang gila, lupa diri, dan hampir-hampir tak menyadari apa yang dilakukannya. Yang kelima adalah mahabbah ra'fa, yaitu rasa kasih sayang yang dalam hingga mengalahkan norma-norma kebenaran. Misalnya kasih sayang kepada anak sehingga tidak tega membangunkannya untuk sholat. Yang keenam adalah mahabbah sobwah, yaitu cinta buta, cinta yang mendorong perilaku menyimpang tanpa sanggup mengelak. Dan yang ketujuh adalah mahabbah sauq atau rindu. Ini bukan dari Al-Quran, tetapi dari hadis yang menafsirkan Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 5 dikatakan bahwa barang siapa rindu berjumpa Allah, pasti waktunya akan tiba.
Dan yang terakhir adalah mahabbah kulfah, yaitu perasaan cinta yang disertai kesadaran mendidik kepada hal-hal yang positif meski sulit, seperti orang tua yang menyuruh anaknya menyapu, membersihkan kamar sendiri. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya adalah Robi'ah Al-Adawiyah, yaitu kenapa kita menyangkutkan Robi'ah Al-Adawiyah di pemateri ini, karena Robi'ah Al-Adawiyah adalah perintis tasawuf cinta, yaitu sosok sufi perempuan ini sangat dikenal dalam dunia tasawuf. Ia hidup di abad kedua Hijriah dan meninggal pada tahun 185 Hijriah. Meski ia hidup di Basra sebagai seorang hamba sahaya dari keluarga Atik, hal ini tidak menghalanginya tumbuh menjadi seorang sufi yang disegani di zamannya, bahkan hingga di zaman modern sekarang ini. Corak tasawuf Robi'ah yang begitu menonjolkan cinta kepada Tuhan tanpa pamrih apapun merupakan suatu corak tasawuf yang baru di zamannya. Pada saat itu, tasawuf lebih didominasi corak kehidupan zuhud atau asketisme yang sebelumnya dikembangkan oleh Hasan al-Basri, yang mendasarkan ajarannya pada rasa takut kepada Allah. Cara tasawuf yang dikembangkan oleh Robi'ah tersebut kelak membuatnya begitu dikenal dan menduduki posisi penting dalam dunia tasawuf. Saking besar dan tulusnya cinta Robi'ah Al-Adawiyah kepada Allah, maka seolah cintanya telah memenuhi seluruh kalbunya. Tak ada lagi tersisa ruang di hatinya untuk mencintai selain Allah, bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun. Tak ada ruang lagi di kalbunya untuk membenci apapun, bahkan kepada setan sekalipun. Seluruh hatinya telah penuh dengan cinta kepada Allah untuk semata. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu doktrin-doktrin mahabbah. Ada beberapa doktrin mahabbah, yaitu diantaranya 1. Makna cinta di kalangan sufi. Dalam tasawuf, konsep cinta atau mahabbah lebih dimaksudkan sebagai bentuk cinta kepada Tuhan. Meski demikian, cinta kepada Tuhan juga akan melahirkan bentuk kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada seluruh alam semesta. Dan yang kedua adalah cinta sejati adalah cinta kepada Allah. Bagi Al-Ghazali, orang yang mencintai selain Allah tapi cintanya tidak disandarkan kepada Allah, maka hal itu karena kebodohan dan kepicikan orang tersebut dalam mengenal Allah. Jika sudah dipahami dan disadari dengan baik sebab timbulnya cinta yang telah diuraikan Al-Ghazali sebelumnya, maka juga bisa disadari bahwa hanya Allah yang mampu mengumpulkan sekaligus penyebab cinta tersebut. Yang ketiga adalah mahabbah antara makom dan hal. Sebagaimana diketahui dalam terminologi tasawuf, ada istilah makom atau tingkatan dan hal atau keadaan kondisi kejiwaan. Menurut Asharaj At-Tusi dalam kitabnya Al-Luma, makom merujuk kepada tingkatan seorang hamba di depan Tuhan pada suatu tingkat yang ia tempatkan di dalamnya, berupa ibadah, mujahadah, riyadhah, dan keputusan kepada Allah. Sedangkan hal adalah apa yang terjadi di dalam jiwa atau sesuatu keadaan yang ditempati oleh hati. Sementara menurut Junaid, hal adalah suatu tempat yang berada di dalam jiwa dan tidak statis. Dan yang keempat adalah tingkatan cinta. Dilihat dari segi orangnya, menurut Abu Nas At-Tusi, cinta kepada Tuhan terbagi menjadi 3 macam cinta, yaitu 1. Cinta orang-orang awam. Yang kedua adalah cinta orang-orang yang sidik dan mutaqid. Yang ketiga adalah cinta orang-orang sidik dan arif. Dan yang terakhir adalah pembahasan pengaruh doktrin mahabbah. Semenjak Robi'ah Al-Adawiyah mengungkapkan corak tasawuf melalui puisi, prosa, atau dialognya, ajaran cinta ilahi atau mahabbah pun mulai menjadi tema menarik di kalangan tasawuf. Gambaran tentang Tuhan tidak lagi pun begitu menakutkan seperti sebelumnya. Tuhan seolah menjadi lebih dekat dan lebih manusiawi. Dan pada perkembangan tasawuf selanjutnya, mahabbah selalu tema yang mendapat pembahasan secara khusus. Para sufi pun banyak yang membahas lebih mendalam tentang tema ini dalam karya-karya mereka. Pada bidang puisi, banyak para sufi yang juga sekaligus penyair yang kemudian menyenandung cinta ilahi, seperti Syafata yang membentuk kelompok musik debu yang kini ada di Indonesia.
Cukup sekian untuk materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.